Selanjutnya kami ingin ucapkan selamat datang kepada Bapak Ludi Wisnuwardana, Pak Doktor. Beliau adalah dosen pasca sarjana di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah kemarin berkat dukungan beliau kami sudah bisa menyelenggarakan uji kompetensi pertama di bidang digital marketing di Universitas Negeri Malang UNM, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diikuti oleh 22 peserta dan diantaranya ada 12 ya mahasiswa dari pasca, ada yang dari doktoral 3 dan beberapa dosen ya yang ikut bergabung di dalam pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi. Saya persilahkan pada Pak Ludi untuk bisa bergabung. Selamat monggo, waktu dan tempat kami persilahkan buat Pak Ludi. Terima kasih Pak Nur. Sebuah kehormatan tersendiri untuk saya bisa berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan, kualitas pengetahuan dari adik-adik serta kompetensinya. Yang terhormat Pak Nur, yang terhormat Bu Katrina dan Pak Billy dari Sinlui, salam kenal, salam hormat. Kita sharing ilmu saja Bapak. Kalau saya dibilang sebagai ahlinya, saya memang di praktisi serta akademisi di Universitas Negeri Malang. Monggo kalau Bu Katrina sama Pak Billy ada keperluan di Universitas Negeri Malang bisa kontak sama saya. Insya Allah nanti saya akan coba bantu untuk membantu sebisa saya itu untuk memediasi panjenengan kebutuhan-kebutuhan apa saja kerjasama dengan Universitas Negeri Malang. Ya, salam kenal Pak Billy sama Bu Katrina. Siap, Selamat pagi Pak. Salam kenal Pak Wisnu. Ya, mohon maaf Pak, saya ini sedang di dalam kendaraan. Jadi mohon izin saya tidak pakai ini ya, tidak menyalakan video nggih. Nggih, enggak apa-apa. Matur nuwun Pak Wisnu. Semoga nanti bermanfaat buat semua. Amin. Nggih, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini diparingi lancar dan semoga ilmunya berkah barokah. Ya. Peningkatan omset bisnis dengan digital marketing. Ya, bagaimana kita meningkatkan omset ini ya. Karena ini sangat penting karena tujuan dari bisnis adalah ya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, keuntungan itu didapatkan dari aset tersebut begitu. Materi ini sudah saya sampaikan ke Pak Nur sama ke Pak Dio untuk bisa disampaikan kepada peserta lainnya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Ludi Wisnuwardana. Saya tinggal di Sentonorjo, Trowulan, Mojokerto. Rumah saya di 8 rumah sebelum makam Syekh Jumadil Kubro, tempat wisata religi. Ya, yang monggo Pak Bu Katrina, Pak Billy atau teman-teman dari Sinlui atau teman-teman yang lainnya, kalau mau mampir cari aja wisata religi Syekh Jumadil Kubro, jadi perempatan Trowulan arah ke selatan, itu sekitar 3 kilo di sini. 24 jam di kami ini rata-rata dulu sebelum COVID ada 30 bis wisata religi yang mengunjungi wisata religi. Jadi Syekh Jumadil Kubro ini adalah masih cucunya dari Sunan Ampel semacam itu. Ya, basically saya sebenarnya orang teknik elektro ya, teknik elektro Brawijaya gitu. Terus
saya S2 saya di swasta di Surabaya. Saya sempat mengenyam juga di pendidikan bahasa Inggris UNMU Surabaya, dan saya sarjana ekonominya di Mojokerto, dan S3 saya adalah di Universitas Negeri Malang, dan saat ini saya menjadi akademisi di Universitas Negeri Malang dan di Al-Anwar, dan beberapa kampus di Mojokerto. Adapun saya aktif sama Pak Nur di BAN, Badan Akreditasi Nasional untuk PNS wilayah Provinsi Jawa Timur. Saya juga ketua forum PKBM. Kebetulan saya memiliki 3 playgroup, 1 TK, MTS, MA, sama SLB. Terus beberapa unit bisnis saya mulai dari pertanian, tebu, terus penggilingan padi. Terus saya punya salah satu gerai Alfamart. Terus ada agen es krim Aice, sama frozen food yang sedang saya mulai, sama beberapa bisnis online dengan adik-adik mahasiswa di UM ya. Nah, saya ingin menyapa kepada teman-teman yang lagi on cam di sini. Bu Katrina, sejauh mana sih Ibu dengan digital marketing ini sebagai pemakai atau sudah sebagai orang yang berjualan di sosial media ataupun digital marketing ini? Saya ingin tanya itu. Iya Pak Ludi. Jadi saya ini memang tugas utamanya sebagai guru ya Pak. Nah, kebetulan memang di SMK ini kan sekarang sedang digencar-gencarkan bagaimana menyiapkan anak-anak itu berwirausaha, kemudian digital marketing yang baru-baru ini juga sepertinya sekolah-sekolah ini juga dituntut untuk anak-anak atau siswa itu bisa mengenal yang namanya digital marketing, atau seperti yang disampaikan Pak Nur tadi sebagai pelaku begitu ya. Sehingga dalam pertemuan kali ini sebenarnya saya sungguh-sungguh menimba ilmu Pak. Saya nol. Jadi saya menimba ilmu, dan kebetulan ada 2 anak kami, Albert sama Albert itu yang memang tertarik untuk berkecimpung di digital marketing ini, sehingga saya mendampingi, dan juga yang utama saya mau belajar Pak itu. Begitu Pak. Terima kasih. Bu. Saya cuma berpesan aja sama Bu Katrina sama Pak Billy, mari kita rubah mindset kita, karena sudah era industrinya sudah berubah. Jadi kalau ketemu sama murid-muridnya, mungkin nggak apa-apa kalau lulus kuliah tanya kamu sekarang kerja di mana, nah semacam itu. Tapi kalau saya sudah sama mahasiswa saya, sudah S2 10 tahun lagi, pertanyaan saya sudah lagi tidak kamu bekerja di mana, tapi kamu sekarang usahanya apa. Gitu. Harapan saya dengan kamu kerja di mana, dia bisa mengumpulkan modal, gitu, dan dia bisa mengaplikasikan, dan dia belajar kepada perusahaan-perusahaan besar yang dia akan bisa menimba ilmu dari perusahaan-perusahaan atau usaha yang mau digelutinya. Kalau misalnya Anda mau di bidang kuliner, Anda harus pernah bekerja di restoran-restoran baik yang modern maupun yang konvensional yang sudah besar ya semacam itu. Tapi kasih lifetime waktu Anda akan bekerja di sana sampai berapa? 6 bulan saja. Saya harus pindah lagi. Ya, datang dengan baik, keluarnya dengan baik. Butuhnya adalah ilmu supaya Anda bisa mengcapture gitu. Wah, Pak Billy ada di bis ya Pak Billy ini. Lagi perjalanan naik bis ini Pak Billy kelihatannya. Yeah. Semoga selamat sampai tujuan Pak Billy. Santai aja. Semoga bermanfaat. Jadi itu Bu Catherine, ayo kita membiasakan diri sama mahasiswa kita. Sekarang usahamu apa? Ini yang sekarang lagi saya gencarkan, ada tamu dan sebagainya. Karena dengan kondisi seperti COVID ini, kita dicoba sama Tuhan untuk menghadapi situasi semacam ini. Ternyata
digital marketing dan online shop ini yang masih tetap bertahan, dan the power of kepepet, guru-guru pun mau nggak mau harus belajar untuk pembelajaran online semacam itu. Kita dipercepat karena suatu kondisi begini. Mohon izin saya akan menyampaikan paparan saya. Kita ngomong digital marketing. Bagaimana sih mempromosikan produk atau jasa melalui jaringan teknologi dan internet dalam hal online marketing di sini. Kalau digital marketing itu adalah pemasaran yang berbasis digital, berarti sudah pakai perangkat-perangkat yang modern, dalam hal ini adalah hardware maupun software yang ada. Sedangkan online marketing itu adalah bagaimana secara langsung, secara direct, pemasaran itu bisa dilakukan sekitar 24 jam non-stop, 7 hari dalam 1 minggu, dan 12 bulan dalam 1 tahun. Artinya dia online, responnya tidak lebih dari 15 menit. Itu nanti akan saya sampaikan di belakang. Gitu. Nah, ini digital run on the world, bisa kita lihat penduduk populasi sekarang adalah 7 miliar, gitu. Dengan penggunaan mobil, itu 5 miliar mereka sudah memakai, hampir sekitar 80% orang di bumi ini sudah memegang handphone di sini. Penggunaan internet sudah 4,3 miliar, gitu. Terus di sini aktif sosial media 3.484 miliar, serta pengguna sosial media juga 42%. Ini dari dunia. Nah, saya mohon izin share screen yang tampilan dari Google. Saya tadi sempat, ini bisa dilihat Bapak, Mas Dio, sudah bisa ya? Ya, ini bisa Pak. Ampun, kelihatan Mas? Sudah kelihatan Pak, siap. Oke. Ini penetrasinya, internet penetration, bisa kita lihat di sini. Terus pengguna internet, ya, ini. Terus internet time, waktu yang sudah digunakan, tahun 2019, orang menggunakan mobile share of total internet time sekitar 48%. Semua sekarang tergantung dengan internet, pakai data Anda, ya, sekarang. Jadi anak kemarin itu IPB itu Institut Pertanian Bogor, tapi saat ini sudah bergeser menjadi Institut Perbankan Bogor. Kenapa? Karena lulusan-lulusan mereka banyak yang kerja di Bogor, kerja di perbankan. Nah, sedangkan mereka tidak mampu beradaptasi untuk bekerja di pertanian, karena di saat dia sudah dikirim ke perkebunan di Sumatera sana, mutaber Ibu, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena di sana tidak ada sinyal. Anak-anak kecil pun kalau berkunjung ke desa atau ke neneknya, pasti tanyaannya adalah ada wifi-nya apa enggak. Dia merasa nyaman dengan kalau sudah ada wifi di situ. Jadi di sini pengguna World Most Visited Website yang paling familiar adalah yang nomor 1 adalah Google, YouTube, dan Facebook. Ya. Rata-rata per visit dia 9 menit 12 detik yang ada di sini. Yang paling tinggi adalah di YouTube-nya, karena YouTube sudah memproklamirkan diri di saat dulu berdiri, bagaimana dia mengganti televisi dengan channel YouTube-nya. Dan lumayan ini waktu yang digunakan rata-rata adalah 11 menit 44 detik per hari. Ini time visit yang digunakan
orang mengkonsumsi website. Dan bangun tidur saja itu di waktunya yang bisa kita lihat dari trafficnya, ternyata orang sudah jam pagi, bangun pagi jam 5 itu adalah peak sessionnya, jam istirahat jam 5 sore sama sebelum dia tidur itu dia ngecek dari sosial media. Konten streaming juga semacam itu, ya. Online video ternyata 92%. Tinggal bagaimana kita kalau sudah berdasarkan data-data semacam ini kita bisa nimbrung di situ untuk menawarkan produk-produk kita, termasuk streaming via internet, ya, live kondisi live, ya, play game dan sebagainya. Penggunaan voice chat and voice comment yang ada di sini. Ini juga bisa kita lihat di sini, ya. IG memiliki yang paling besar. Social media penetration ternyata untuk Indonesia itu 61% di Southeast Asia, ya, 61%, lumayan kita, ya. Kalau Amerika 70%, kita juga orang mengakses dari sosial media sudah mulai bagus, tinggal kita bagaimana memasarkannya. Ya, ini time per day yang digunakan untuk Indonesia bisa kita lihat di sini sudah lumayan 62%. Terus sosial platform yang digunakan ternyata yang paling tinggi adalah facebook.com ini. Terus Facebook Monthly bisa kita lihat 2019 ini. Instagram, pengguna Instagram sudah 894 miliar orang. Itu. Ternyata laki perempuan hampir sama pengguna Instagram. Selanjutnya spek ini nggak usah kita bahas. Mobile kita berdasarkan dari data-data ini. E-commerce ya 2.818 miliar year on year, ada peningkatan 31%, ya. Dan global e-commerce spend, pengeluaran untuk e-commerce ternyata hampir 524,9 miliar dolar, ya. Itu sudah berapa triliun perputaran uang ada di situ. Oke. Terima kasih. Itu adalah data-data pengguna digital marketing. Saya lanjutkan lagi. Menurut Yuko Haryama, Society 5.0 adalah masyarakat informasi dibangun di atas 4.0 yang tujuannya mewujudkan masyarakat makmur dan berpusat pada manusia. Jadi di sini sekarang sudah Society 5.0, mulai dari orang berburu, bertani, ya, 13.000 sebelum Masehi yang ada di sini, industrial society pada awal abad, information society, dan smart social society. Kalau industri 4.0 ini adalah mekanisme mass produksi, komputer, dan cyber physical system. Ini bisa kita lihat, bisa didengarkan Bapak? Siap. Bisa, Pak. Bisa nggih? Bisa. Oke, terima kasih.
Tidak bersuara ya, suaranya belum keluar. Oke, terima kasih. Itu adalah gambaran betapa efisien dan efektifnya sebuah teknologi. Ya. Di sini sampai pada dampaknya di sini tadi anak di Jepang sudah bangun tidur dengan teknologinya, sudah dikirimi paket, dia akan bangun kalau ada paket datang, paket drone. Makanya Indonesia mau arahnya kemana? Jadi kita sudah punya 1 juta militer, harusnya itu bisa kita kurangi. Militer itu harusnya sudah bisa dikurangi 30% dengan 30% atau sisanya itu bisa diajari dengan penggunaan alutsista yang sudah berbasis teknologi tinggi. Misalnya bagaimana drone-drone itu sebagai alat untuk perang dan robot-robot sudah dia bisa bergerak di situ. Terus kita tidak hanya perang secara physically, tapi kita juga saat ini perang terhadap ekonomi, economic war yang dilakukan dengan Tiongkok, dalam hal ini adalah China. Kita saat ini masih dijajah sama mereka untuk perekonomiannya. Dia awalnya dulu China menjadi negara yang maklun itu ya kayak penjahit begitu saja. Setelah dia coba untuk membiasakan diri untuk memproduksi dan di situ seakan-akan dia nurut sama Amerika sebagai negara-negara globalis. Terus setelah itu dia memproduksi barang dan dia pun memberikan kesempatan untuk membiarkan di negaranya sebagai negara yang emerging. Dia bisa untuk membuat dilegalkan untuk membuat imitasi atau barang tiruan. Tetapi dengan perkembangan zaman, dia hanya membiasakan diri masyarakatnya sebagai negara-negara kedua di situ dengan transfer teknologi. Sekarang China sudah bisa memproduksi sendiri dengan produk-produknya sudah bisa menyaingi dari negara globalis, dalam hal ini adalah Amerika. Sampai pada tataran tenaga pendidikan, dampak attitude ini nanti disampaikan ke Bu Katrina sama Pak Billy, adalah forces. Ini adalah critical thinking, creativity, collaboration, sama communication. Ini yang perlu ditekankan kepada pembelajaran-pembelajaran saat ini. Dampaknya tenaga kesehatan juga semacam itu. Tadi ada cerita di sana orang sudah pakai online, kakek-kakek, nenek-nenek yang ngecekkan kesehatan. Tapi sekarang sudah mulai, yaitu halo dokter sudah dimulai di situ. Di sini ekspansi pasar, ya kan? Ekspansi pasar bisa kita lihat juga. Recording in progress. Maaf, suaranya. Ya. Mau apa suaranya, Pak? Ini dekat sama ini rasanya. Apa? Punyanya Akila dekat sama saya. Oke. Lanjut lagi. Ada digital marketing, yaitu metode mempromosikan produk jasa melalui alat digital. Ini.
yang penting. Dan sedangkan online marketing metode mempromosikan produk atau jasa melalui jaringan teknologi atau internet. Ini online. Mohon izin Pak Nur, ini tadi saya share di grupnya PPG Pak Nur. Ada mungkin 6 orang nanti bergabung, meskipun nggak daftar nggak apa-apa Pak Nur. Biar ini nanti buat promo kita. Itu mahasiswa PPG saya Pak Nur tadi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Nanti bisa didekati karena dia guru-guru SMK Pak Nur. Siapa tahu nanti dia punya murid yang bisa kita ajak untuk bergabung sama LIPI Pak. Ya. Selamat datang Pak Ujang, itu ada Pak Ujang, itu ini tadi Pak Ujang ini dari Purbalingga. Oke, pusat digital marketing adalah internet. Ini 4 macam digital marketing, ada SEA, search engine advertensi, ini e-commerce, sosial media dan advertising itu sendiri. Ya, pengiklanan sudah bisa dilakukan secara online. Tinggal kita bagaimana Google Ads yang ada di sini. Kadang bisa menjadi most trap. Kalau kita salah ngeklik sedikit sudah masuk ke sponsor iklannya orang lain. Kadang kita Halo. Selamat datang Pak Ujang. Pak Ujang. Iya, Pak. Ya, diajak teman-teman ya. Iya, Pak. Oh, itu tembus ya. Suaranya Pak Khairul ini masih on. Iya. Iya, wes di off lah kan, Pak Ujang. Iya. Mohon maaf Pak Nur, ini ternyata Pak Ujang ini juga lagi ini online juga PPG sama guru Pamong yang tadi join sama saya Pak Nur. Ini nah, mengapa sih digital marketing di sini? Karena jangkauannya luas, minim biaya dan open 24 jam. Digital marketing ini sosial media statistik dan tren bisa kita lihat di Google Analytics maupun tren yang sudah dulu pernah diajarkan sama Pak Nyuharno. Bu Katrinya, Pak Billy, Mas Albert, dan semuanya. Mungkin yang baru bergabung sekarang, sebenarnya ilmunya di LIPMI ini sangat lengkap sekali. Kemarin bekerja sama Gapura, ya Gapura digital ya, digital Gapura itu juga pelatihan yang cukup bagus sekali. Itu tentang internet. Optimalisasi dari sosial media maupun digital marketing. Di sini dari waktu melihat jumlah orang yang telah melihat halaman Anda dalam sekian waktu, bisa kita lihat dari statistiknya. Kita bisa melihat dari analisisnya, kita bisa analisis, mengidentifikasi tren dan pola perilaku konsumen sebelum mencapai tahap akhir dalam perjalanan pembelian. Kita bisa lihat bintangnya, kita juga bisa lihat feedback ya, komen-komen dari pembeli yang sebelumnya. Mengukur ROI, return on investment, yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari pemasaran melalui marketing ini. Di sini market class-nya, ya, optimalisasi dari market class, yaitu awareness, cold market. Cold market adalah orang yang belum mengenal produk atau jasa yang kita tawarkan, ya. Bisa dikenalkan melalui postingan, blog, posting foto, posting iklan, dan spam. Makanya kita ada teknik bagaimana kita nyepam ke orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melalui komunitas-komunitas yang bisa kita lihat di sini. Oh, jualan sepatu. Wah, ini kita bisa masuk add komunitas atau menandai di komunitas-komunitas, misalnya komunitas olahraga, komunitas sepeda, dan sebagainya. Di komunitas itu kita melakukan advertising
untuk mengenalkan produk kita. Ya, kita harus rajin-rajin untuk nyepam. Per hari kita kasih target misalnya 100 spam untuk IG, WA, maupun FB. Kita say hello untuk bisa menyusup kepada komunitas-komunitas mereka. Karena itulah kemudahan dari digital marketing. Kalau saya, toko-toko konvensional, kita hanya mengharapkan orang yang lewat saja. Tapi kalau yang digital marketing, Anda bisa memilih siapa yang mau Anda target di situ. Tinggal berapa persen. Sebenarnya kalau di statistik, dari Anda nyepam 100, Anda mendapatkan hanya 5% saja, insya Allah itu sudah bagus. Ingat, orang puas, orang tidak puas, itu minimal dia akan bercerita kepada minim 13 orang yang lainnya. Tapi kalau orang puas, itu maksimal hanya 9 orang yang lainnya. Artinya, bagaimana kita memberikan layanan yang paling berkualitas dan paling baik kepada mereka. Ingat tauladan yang sudah diberikan sama Bob Sadino, yang dia hanya menjual telur satu keranjang, tapi siapapun yang membeli telur itu akan digaransi dan dikembalikan utuh apabila sampai di rumah ada pecah. Dan janji yang dilakukan sama Bob Sadino itu benar-benar dipenuhi. Dan sampai sekarang Bob Sadino adalah orang-orang yang legendaris untuk masalah bisnis tersebut. Jangan lihat Bob Sadino dengan pakaian nyentrik-nya. Jangan melihat Khairul Tanjung dengan fasilitas yang sudah dia dapatkan saat ini. Tapi bagaimana perjuangan dari mereka. Harapan saya adik-adik semuanya belajar, dan belajar. Jangan takut salah. Kalau misalnya Anda rugi di bisnis Anda awal, misalnya 1 juta atau 2 juta, kalau Anda berhenti, itulah namanya kerugian. Tapi kalau di situ Anda menganggap 1-2 juta ini adalah investasi, kenapa? Karena Anda harus bisa mengambil pelajaran dari kehilangan 1-2 juta tadi. Itu masih mending. Ada teman 40 juta, ini dilanjutkan atau akan berhenti. Kalau berhenti dia namanya rugi, tapi kalau dilanjutkan itu namanya investasi pengetahuan dari. Selamat datang Mas Sandi Eka Suprajan. Iya. Iya, Pak. Ini dosen di STIE Kusuma Negara ya, Mas? Nggih, Pak, Blitar. Ya, dari Blitar, Pak. Ini wakil dekan Wadek 3 atau 2, Mas? 2. 2, Bapak. Wah, ini. Pak, bisa di-share nanti kapan-kapan saya kenalkan sama junior saya, Pak, sudah menjabat di sana. Nanti kegiatan-kegiatan di LIPMI ini bisa dibantu, Mas, mahasiswanya untuk bisa ikut di digital marketing. Mas Andi ini junior saya, Pak, sekarang lagi menjadi tim saya untuk pelatihan ex-migran TKI Indonesia untuk wilayah Malang sama Blitar. Saya berkolaborasi dan mendapatkan kegiatan ini dari Kementerian Kominfo. Insya Allah kita akan jalan. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama, Bapak. Oke, kita lanjutkan lagi. Market adalah orang yang mengenal Anda, tetapi sudah mengenal lingkungan Anda, dikenal melalui endorse. Endorse-nya siapa? Siapa itu? Mas Farid, endorse-nya MS Glow itu siapa? Akmal? Kenu Pak. Oh, yang Ken ya, oke. Kenu, yang Ken. Gitu. Terus padahal lihat dari tampangnya itu ya gak cocok belas gitu ya, tapi dia punya follower yang banyak, dia bisa dipakai sama grupnya 99 itu. Tahapan pertimbangan, ya kan, orang yang sudah mengenal Anda, follow, subscribe, namun belum membeli produk, serta hot market adalah sudah mengenal produk dan sudah membeli, bisa dijaga dengan memberikan promo atau cashback.
Di sini job desk digital marketing bisa kita lihat di sini adalah bagaimana content manager, kreator. Nah, sekarang ada beberapa mata pekerjaan atau jenis pekerjaan baru dari content kreator, jadi content manager yang gajinya juga tidak kalah dan berapa banyak pekerjaan yang akan tergradasi dan hilang di saat-saat seperti ini. Kayak misalnya dengan teller itu akan berkurang dengan adanya store tarik tunai punyanya BCA itu. Grafik, ya, ilustrasi, flyer, logo, font, ini juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Kemarin pemateri sinten Pak yang dari Medion atau Nganjuk ya Pak ya tentang Pak sinten? Pak Septian Wisdasta. Pak Septian itu ternyata psikologi dari warna, jenis font ini juga sangat berpengaruh terhadap kepeminatan orang dalam belanja. Gitu. Nah, ini ada ilmunya tersendiri. Ya. Ada digital advertiser juga, spam dan iklan tadi, copywriter, caption, berita, kata promotion, dan sebagainya. Ini juga kemarin pemateri yang dari Sidoarjo ya Bapak, membahas ini. Ya. Pak Sinten? Pak Roni. Pak Roni, ya. Ini udah ahlinya semua pokoknya. Saya itu sebenarnya masih harus belajar banyak dari beliau-beliaunya. Saya itu menang sekolahnya saja gitu ya, gitu. Oke, terima kasih. Untuk memulai, apa saja yang harus dilakukan? Ya, kembali lagi. Kebiasaan jelek dari mahasiswa dan mahasiswi saya atau anak-anak muda. Mesti dia tidak memperhatikan paketannya. Terakhirnya sampai hangus. Jadi, tolong menyiapkan nomor yang aktif bisa dihubungi dan tidak berganti-ganti. Itu adalah kebiasaan baik. Ya. Membuat akun email perusahaan non pribadi, kita coba. Wah, kalau yang ini masih awal-awal dulu, ini ya awal-awal di kegiatannya LIPMI, beberapa pemateri yang mulai dari Mas Farid, Mas itu angkatan yang bed berapa ya Pak Dio ya masih awal itu, yeah. Terus membuat share website, search engine advertising, website perusahaan juga sudah pernah itu. Pematerinya dari Jombang itu. Terus membuat akun e-commerce, Shopee, Bukalapak juga pernah sudah dibuat di LIPMI ini. Mungkin secara aktif Mas Dio, diupload di YouTube Mas Dio, biar teman-teman itu bisa akses Mas Dio. Link-link YouTube yang di webnya LIPMI, supaya bisa yang baru-baru bergabung bisa belajar lebih banyak. Termasuk yang live streaming yang hari ini ya. Iya Pak. Ini Pak. Baik. Ya, karena ilmunya sudah lewat gitu loh. Mosok kate dibaleni maneh wong Pak Nur ini langkahnya maju ke depan gitu. Wow, nanti kalau bisa yang lama-lama itu taruh di YouTube saja biar bisa ini. Iya Pak. Selamat datang Mbak Putri. Mbak Putri ini kelihatannya mahasiswa saya S2 di BBM. Gitu. Terus selanjutnya adalah membuat akun bisnis sosial media, Instagram bisnis, LinkedIn, WhatsApp bisnis. Ini juga sudah pernah. Saya juga ngikuti, saya lupa pematerinya siapa. Meskipun saya sebagai narasumber di sini, saya juga aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatannya Pak Nur. Mencoba iklan berbayar, nah ini biasanya kalau berbayar biasanya lebih terperhatikan dan memiliki akses yang lebih, terus akses dan konsisten itu yang paling penting, istiqomah ya, istiqomah. Jangan kok asal-asalan saja. Jadi saya bertanya kepada adik-adik, punya lapak? Belum Bapak, tapi seneng belanja di online shop, seneng Bapak. Ya yuk, kapan mindsetnya dirubah menjadi pelapaknya yang jualan. Tidak harus kita memproduksi suatu barang, kita reseller aja juga sudah bagus. Kalau bisa seperti yang ditanamkan programnya Pak Nur, UMKM online itu kita mencari di daerah-daerah sekitar saya kita untuk bisa dipasarkan. Kemarin sudah tahun kedua itu mata kuliah kewirausahaan yang saya ajar itu mahasiswa saya suruh mencari
UMKM di sekitarnya untuk dibantu membuatkan platformnya. Gitu. Platform digital mulai dari WA, FB maupun dari IG-nya. 7 prinsip dalam marketing di sini, membangun digital marketing. Yang pertama adalah share. Kita harus sering share yang buat konten yang menarik, sehingga membuat audiens Anda tertarik dengan konten tersebut. Jaringan sosial media, baik itu di FB, Twitter, maupun WA. Gitu. Jadi harus rajin untuk itu. Selanjutnya adalah go real time. Publish konten secara fresh, respon, komentar, dan komplain audiens cepat, maksimal 15 menit. Makanya berarti sebelum 15 menit Anda harus ngecek komen-komen di platform-platform Anda tersebut. Ya. Platform-platform Anda tersebut. Selanjutnya adalah educate, don't sell. Bagaimana kita mengedukasi kepada pasar pentingnya produk Anda. Ya, tampilkan dia harus memakai produk Anda. Makanya perlu diedukasi di situ. Sosial media adalah tempat untuk mengedukasi pasar, calon pelanggan, arena membangun kredibilitas, ya. Kredibilitas sehingga pelan-pelan tumbuh rasa percaya pelanggan kepada brand Anda. Contohnya dulu itu di zaman saya nggak kenal tentang bakteri yang ada di lambung kita atau di tubuh kita. Tetapi dengan diedukasi oleh Yakult, ya, ada bakteri coli yang harus kita berikan di lambung kita untuk memudahkan pencernaan dan menghindari sakit infeksi usus maupun kanker usus. Orang akan membeli produk tersebut karena diedukasi. Cuci tangan pakai antis, ya, semacam itu. Hal semacam itu juga melakukan edukasi. Entertain. Audiens Anda akan lebih engage jika konten-konten digital Anda menghibur serta interaktif, bukan sekedar berisi iklan promosi satu arah saja. Sekarang teknik-teknik pengiklanan sudah banyak sekali. Ya, salah satunya saya melihat kayak misalnya email, ya di situ. Kadang-kadang dia nggak menawarkan rokoknya, tapi dari videonya itu akan menampilkan sebuah video mau nggak mau dia juga mau nggak mau dia harus ini mencoba untuk masuk, ya kayak gitu ke entertain tersebut. Oke, entertain ini. Lanjut adalah think multimedia go visual. Ya. Audiens terutama young generation lebih menyukai konten tampilan visual secara rancak disertai video yang menarik. Jadi kemampuan editing, ya, editing dari video-video itu sangat diperlukan, ya. Sangat diperlukan. Tapi sekarang anak-anak saja dengan membuat editing videonya dengan mudah di handphonenya, ya, itu bagaimana menampilkan produk-produk kita. Target your niche, ya, figur-figur influence di Twitter, arahkan Facebook strategi berdasarkan pilihan demografi sesuai dengan pasar Anda. Nah, yang namanya demografi itu adalah berdasarkan dari usia, tempat, geografis, dan sebagainya. Itu juga sangat penting kita mengetahui targetnya. Adik-adik sekalian, kita harus tahu kemana tujuan kita itu harus kita arahkan, ya, gitu. Ya, tujuannya kita mau kemana. Jadi kalau kita sudah tahu target pasarnya, kita tahu niche
ada peluang di situ yang sifatnya adalah blue ocean. Blue ocean itu adalah sebuah kesempatan yang masih biru, ocean itu. Kalau red ocean itu sudah penuh, kenapa? Karena sudah berdarah-darah di situ, red ocean. Kita mencari niche atau sebuah peluang di blue ocean tersebut. Ya, itu. Kita harus memahami itu. Di sini listen. Dengarkan dan simak masukan audiens Anda. Feedback mereka bisa menjadi masukan berharga untuk kemajuan brand Anda. Ya, maha besar netizen dengan segala komennya. Itu juga sangat penting untuk menjadikan Anda menjadi besar di sini. Gojek di sini dia bekerja sama dengan Airy Room, ya. Manajemen bisnis era 5.0, sistem yang menyelesaikan, meluaskan wawasan, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat sekitar. Di sini peluang itu dilihat dikuatkan dengan MSDM-nya dari Gojek, padahal Gojek dia tidak punya armada sama sekali. Ada manajemen pemasarannya, ya, dengan segala ininya, fasilitas yang diberikan, mana yang paling berdampak, termasuk GoPay-nya, itu manajemen keuangan pakai GoPay itu, dan DOA, Digital Automation Advertensi, itu juga sangat penting. Gitu. Beberapa istilah keren di digital marketing adalah affiliated marketing. Mereka memberikan barang atau layanan orang lain, ketika ada yang beli maka dapat komisi. Rekomendasi saja kita dapat komisi. Gitu. Call to action, sebuah panggilan ke pelanggan buat beli dan atau layanan yang dijual. Ya, saya lanjutkan lagi. Consumer acquisition cost di sini. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan itu harus bisa dihitung berapa. Makanya ada istilahnya bakar uang yang dilakukan Shopee, Topet, dan sebagainya. Landing page, halaman yang pelanggan mendarat pertama kali setelah mereka klik iklan kamu. Nah, iklan kita buat kita spam, tapi di saat kita ngeklik landing page-nya itu menarik apa enggak dari platform Anda. Remarketing, kegiatan untuk mempertahankan minat terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Bagaimana kita secara berulang, ya, sampai memunculkan yang namanya customer satisfaction dulu. Setelah dia puas dengan apa yang sudah melewati dari harapan dia, ada yang namanya customer loyal. Dia sudah melakukan minim 3 kali pembelian. Syukur di sini adalah customer yang sudah di tingkatnya loyal itu memiliki sebuah integritas yang ada di situ. Anda tidak dibayar sama Google, tapi seringkali kalau ada orang bermasalah mencari informasi apapun, mesti Anda tolong Anda cari Google. Dulu mereka juga memiliki masalah yang sama seperti Anda, jenuh dengan aktivitas di rumah, punya banyak ide yang tak tersalurkan, tidak punya penghasilan sendiri, stres, ya, di tengah bulan uang belanja pas-pasan tidak harmonis hanya karena saldo menipis saja. Ini ilustrasi yang saya dapatkan tadi, saya pinjam. Dan ketika membangun bisnis sendiri, tantangan yang mereka hadapi adalah modal tak cukup. Nah, ini saya menyarankan kepada adik-adik, kalau modalnya masih belum ada, tidak apa-apa Anda bekerja dulu, memakai ijazah Anda, sesuai dengan keilmuan Anda. Bekerja ikut orang bukan sesuatu yang jelek. Menjadi employee bukan sesuatu yang jelek. Saya malah menyarankan. Kenapa? Anda akan belajar ilmu-ilmu yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau bisa, Anda sesuaikan dengan visi Anda. Misal, kalau Anda ingin memiliki sebuah bisnis di bidang konveksi, meskipun Anda lulus dari sarjana, Anda coba masuk ke sebuah perusahaan besar yang di situ tentang konveksi. 1 tahun perusahaan A, perusahaan UMKM B, perusahaan-perusahaan besar. Tidak luput dari mereka adalah mereka akan belajar
Anda akan belajar banyak dari perusahaan-perusahaan mereka. Oke. Nah, Anda ngumpulkan modal dulu ya. Minim pengalaman, modal itu tadi kembali lagi ke modal, makanya Anda harus bekerja dulu, mencari modal, Anda bisa belajar manajemen, Anda serahkan kepada teman-teman, Anda bisa tetap bekerja dan Anda mencari modal, terus ada tim Anda untuk melakukan platform Anda. Sampai suatu saat, kalau modal Anda sudah besar dan platform Anda sudah memiliki omset yang cukup 3 kali atau 4 kali penghasilan Anda dari perusahaan Anda tadi, Anda bisa resign. Saya sarankan semacam itu. Ya. Saya khawatir, Pak Nur, kalau adik-adik ini langsung bisnis, terus dia terpukau dengan bisnisnya sampai, mohon maaf, jangan sampai kuliahnya juga putus di tengah jalan, jangan gitu. Tetap cita-cita untuk harus memiliki pendidikan minim adalah S1, itu cita-cita kami sebagai orang tua. Terus setelah itu, kalau sudah punya modal banyak, Anda sekarang udah mulai untuk bisnis digital, tapi Anda bisa mendelegasikan dengan manajemen Anda. Persis kayak Mas Nadiem pun, Gojek pun harus tetap berjalan. Nah, itulah itulah kemampuan dari manajemen kita untuk bisa menjadi besar. Waktu yang terbatas untuk meninggalkan rumah, minim pengalaman, tidak ada mentor bisnis, lah disinilah mentornya. Di LIPMI inilah adalah sebuah lembaga yang konsen terhadap digital marketing. Di sini banyak mentor-mentor, nanti dengan Mas Dio sama Pak Nur akan diarahkan di mana ahlinya. Dan di sini juga banyak praktisi-praktisi, Pak Nur. Ada praktisi, Pak Nur, kemarin digital marketing punyanya teman yang sekarang kerja di Ciwi, itu omsetnya sudah 350 juta, Pak Nur, per bulan. Ada perputaran di situ. Dia nggak jauh, Pak Nur, di Kemlagi situ rumahnya. Nanti bisa kita undang sebagai narsum untuk praktisi, Pak Nur. Tapi lapaknya, konsentrasinya karena orang elektro, jadi produk-produk elektro, gitu, elektronika. Harapan saya kepada semuanya juga semacam itu. Resiko gagal besar karena tidak memiliki ilmu, iya. Tapi harapan saya Anda bisa belajar dari orang lain supaya kegagalan itu tidak milik Anda, tapi milik orang lain. Anda ambil madunya saja dari belajar itu. Makanya komunitas itu sangat penting dan pilihan untuk bergabung dengan LIPMI ini adalah komunitas yang paling baik untuk menjadi sukses. Tidak punya sistem dalam bisnis, makanya kita diskusikan di sini. Tidak mempunyai tim yang bisa diandalkan, makanya kita belajar tentang MSDM, manajemen, dan insya Allah saya siap untuk diajak untuk sharing dan diskusi. Spesialisasi saya di MSDM, communication skill, terus edukasi, semacam itu. Ini minim support dari keluarga, khususnya suami, bisa jadi atau sebaliknya, atau keluarga, ini juga bisa kita perkecil untuk ini, ya. Kabar baiknya, cara baru adalah mulai dengan bagian kecil dari tabungan Anda, membangun ke bisnis dengan tanpa mengganggu, mengurus keluarga, bisa berbisnis dari kamar tidur Anda, otomatisasi bisnis dengan platform digital, membangun bisnis bersama mentor-mentornya ada di tempatnya Pak Nur, bertumbuh bersama komunitas bisnis, termasuk di LIPMI ini, dan mewujudkan ide-ide yang lebih sederhana dan ide-ide yang bisa direalisasi, ya, tidak hanya di atas awan saja. Peningkatan omset omset bisnis dengan digital marketing, yang pertama adalah optimasi dari website. Bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan dari website kita. Pemakaian Google My Business ini juga juga sudah pernah disampaikan di sini. Ya, oke.
Selanjutnya adalah memakai iklan Google. Ya. Ini juga sudah pernah disampaikan di kegiatannya di LIPMI ini, pemeliharaan email dan sosial media. Ini inti dari kegiatan kita yaitu peningkatan omset bisnis dengan digital marketing. Optimasi internet marketing, bagaimana optimalisasi situs web dengan SEO, Search Engine Organization, dan penggunaan kata kunci yang LIPMI ini sudah lengkap gitu. Video-video YouTube-nya mungkin bisa diediti sebagai dari pelatihan-pelatihan kita ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. GPR-nya dari Mas Dio dan tim bisa melibatkan junior-junior saya untuk mengemas sedemikian rupa di YouTube channel-nya LIPMI ya. Nanti saya minta. Yeah. Jadi cara untuk optimalisasi listing Google My Business adalah membuat form diminta oleh Google, mulai dari alamat, jam buka, serta teleponnya, makanya telepon jangan ganti-ganti. Membuat postingan GMB, baik itu postingan Anda sendiri maupun tamu-tamu Anda, terus minta feedback atau testimoni, karena sekarang orang bisa membaca setelah bintang itu dilihat, dia akan membaca testimoni-testimoni atau feedback yang ada. Sertakan tombol pemesanan, tinggal klik saja di bagian bawah. Orang bagaimana tombol ini tidak bergerak, ya. Pada waktu dia scroll ke atas ke bawah, tombol ini tetap akan tampil begitu saja, tidak harus di bawah, supaya nanti siapa tahu ada mouse trap, secara tidak sadar dia akan mencet itu supaya masuk ke platform kita dan untuk memesan itu. Ya, namanya mouse trap ya. Istilah saya adalah jebakan dari mouse-nya. Gitu. Selanjutnya adalah mengartikan pesan yang dapat mengoptimalisasi profil bisnis dan meningkatkan ulasan Google My Business itu. Ulasan-ulasan, foto-foto, ya, termasuk orang sudah meninggalkan tempat Anda, secara langsung harus mengisi komentar ya, kayak komen-komen pesan atau testimoni dari tempat Anda. Memakai iklan Google merupakan listingan bisnis gratis muncul di Google saat orang menelusuri bisnis di mesin pencari Google dan Google Maps. Nah, di sini Google Maps juga sangat penting di saat kita memasukkan misalnya makanan bolu semacam itu, dia akan muncul di situ sebagai akan muncul bolu apa saja, termasuk bolu yang terdekat dan sebagainya. Pemeliharaan email itu sudah terbiasa dengan pemasaran lewat email, ya, baik itu secara direct semacam itu. Terus cara cukup memelihara email dengan langkah mengirim konsumen konten email yang tepat dengan waktu yang tepat juga. Makanya tadi dari statistik ternyata orang itu pagi hari bangun pagi itu ya, bangun pagi itu dia sudah melihat ya, melihat dari sosial media mulai jam 5 pagi sampai jam 6. Setelah itu waktu istirahat ya. Terus setelah itu sore ya, kantor tutup itu sekitar jam 4, jam 5 di saat ngopi atau nongkrong atau apa, itu trafficnya tinggi. Setelah itu malam jam 7, jam 9 atau jam 10. Bisa dilihat di Google Trend ya. Sosial media marketing, penggunaan sosial media sebagai media pemasaran bisa dilihat dari statistik kunjungan, misalnya Facebook mencapai 61% ternyata. Postingan blog menghasilkan keterlibatan yang tinggi, seperti postingan yang lebih dari 1.500 kata bisa mendapatkan 68%.
lewat Twitter hanya 22 lebih, 68% lebih, dan 22,6% disukai di Facebook. Orang lebih familiar di Facebook. Pencarian di Facebook mencapai lebih dari 2 miliar setiap harinya. YouTube merupakan mesin pencari terbesar kedua di dunia setelah Facebook-nya. Di sini cara membangun reputasi digital yang positif, kembali lagi, jujur. Kadang saya juga memiliki a priori, kadang-kadang beli online itu kadang-kadang ada yang nggak jujur, tapi sebenarnya bisa disikapi kalau itu nggak cocok sama Anda, langsung dikembalikan ya, di reject di situ dan dilaporkan ke kurir, ke kurirnya. Ya, ke kurir itu untuk dikembalikan supaya dana Anda kembali. Kemarin saya juga sempat tidak sesuai pesan handphone di flash sale ya, Samsung A flash sale, beli handphone 700.000 A20 atau apa, ternyata yang datang barang Cina itu. Feedback ya, caca profesional ya, secara profesional. Feedbacknya ini harus kita maintain sedemikian rupa. Ini juga ada teknik-tekniknya supaya feedbacknya nanti bagus. Bagaimana feedback di 10 besar dan sebagainya. Engage dengan konsumen menjadi sebuah kedekatan tersendiri. Customer service ya, itu yang online tadi 24 jam, sekitar setiap 10 menit bisa dicek di situ, serta websitenya. Di sini kita ngomong tentang leadership. Tema hari belajar ini membangun sebuah kepemimpinan yang berintegritas, memetakan masalah, mencari solusi atau problem yang terjadi. Bisnis belajar tentang how, bukan tentang what. Ya, mohon maaf, ini power tag Bapak dan Ibu PPG diketawain pasti saya. Wah, kok masih tag ini? Wah, ini tadi nggak nututi untuk bikin PPT-nya. Yang pertama, 9 pilar bisnis yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama harus tahu omset, pasar yang dituju. Omsetnya ditargetkan berapa, dan pasar target marketnya itu siapa. Pelanggan meliputi kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita jual. Kepuasannya bagaimana. Terus cost, pengeluaran, itu juga harus tahu bagaimana kita menghemat dan menekan pengeluaran. People, mencari orang-orang terbaik dalam bisnis kita sehingga bisnis yang kita bangun akan menjadi besar. Organisasi, membangun sebuah kepemimpinan dalam organisasi dan membesarkan organisasinya. Organisasi, leadership lah, kepemimpinan dari Anda. Saya ingin mengkritisi lagi adik-adik dan atau junior-junior saya, 95% kriminalitas itu berawal dari pola tidur. Ya, ayo kita amati. Dan secara psikologi, ternyata kita itu memiliki yang namanya otak reptil, dan otak reptil itu di ilmu kesehatan, kalau malam, itu yang terbaik, itu harus ada kesempatan untuk istirahat. Istirahat terbaik itu jam 10 sampai jam 1 malam. 3 jam itu saja. Kalau Anda sudah lewati itu, insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang sehat. Kenapa? Otak reptil itu waktunya untuk istirahat. Tapi Anda pakai untuk bergadang sampai di atas jam 12 malam. Dia waktunya istirahat, nggak mau istirahat, nggak Anda istirahatkan, menjadi anak-anak yang sukanya bangun siang itu akan lebih sensi terhadap sebuah permasalahan. Karena sifat dari otak reptil itu adalah menyerang. Untuk defend, mempertahankan diri, dia harus menyerang. Dia harus memukul orang, baru dia akan puas. Dia harus mengumpat orang, misui orang, itu dia akan merasa lebih lega. Nah, disinilah dibutuhkan Anda harus pola tidur yang baik. Kenapa? Waktunya istirahat juga Anda istirahat, waktunya bekerja Anda bekerja, waktunya spiritual Anda
beribadah juga Anda harus beribadah. Itulah balancingnya di situ. Ya. Alhasil apa? Sekarang banyak anak-anak yang pola tidurnya tidak teratur yang menjadikan dia bangunnya siang. Dia menganggap dirinya yang paling cocok itu adalah alhasil apa? Anak-anak yang malas bangun pagi, dia membranding dirinya, mengadjust dirinya. Saya cocoknya itu adalah menjadi wirausaha. Nah, jadi menjadi wirausahaan supaya tidak ada orang yang menyuruhnya. Padahal kalau menjadi seorang pebisnis atau menjadi wirausahawan kayak Pak Nur juga semacam ini jadinya apa? Jadinya dia harus melayani semua orang. Peserta ini harus dilayani dengan baik oleh Pak Nur. Kalau Mas Dio itu bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi intrapreneur. Kalau entrepreneur dia harus memiliki anak buah sendiri. Kalau intrapreneur dia memiliki inisiatif di dalam satu organisasi. Saya punya mahasiswa yang sudah pola tidurnya keliru, yang menjadikan setiap pagi kalau janjian sama-sama saya itu pagi jam 7, dia terpaksa dia tidak tidur sampai pagi itu. Sampai urusan selesai baru tidur di siang. Itu dia nggak benar. Jadi. Semua berawal dari situ. Ya, Anda hanya tidur 3 jam, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi jam 10 sampai jam 1. Jam 2 malam, Anda bermunajat, Anda berdoa, Anda berspiritual, kesempatan untuk berkreasi yang ada di situ. Waktunya bekerja, waktunya kuliah, waktunya tidur pada umumnya. Ini, kalau di situ Anda sudah terbentuk, leadership Anda sudah bagus, insya Allah anak buah Anda akan bercermin pada Anda. Ingat, di hadis ada 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga. Disinilah di digital marketing ini, online shop ini, itu adalah kesempatan kita mengembangkan diri kita. Ya. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan spiritualnya. Ya. Spirituality itu juga sangat penting. Karena kita mendekatkan atas izinnya, atas ridho dari Allah, kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki dan rezeki-rezeki yang barokah dan berkah. Mindset Behavioral Entrepreneur salah satunya adalah out of the box, mampu keluar dari zona biasa atau zona nyaman. Ya, think outside of the cell. Jadi dia mampu keluar dari ininya. Anda bayangkan, yang satu keluar dari cangkangnya, dia sebagai perahunya, dan yang satu dia harus pada umumnya semacam. Mungkin itu kurang 2 menit Pak Nur ternyata. Ini cerita saya. Jadi out of the box ini adalah berani untuk keluar dari zona nyaman. Seringkali murid-murid atau mahasiswa kita, gini saja. Saya nanti jadi pegawai, terlalu nyaman dengan gajinya. Alhasil apa? Alhasil di suatu saat kena revolusi industri, di tempat kerjanya dia, kalau di PHK di bawah umur 27, nggak ada masalah. Anda laku untuk cari pekerja di tempat lain. Tapi bayangkan kalau di atas umur 40, mau ngelamar kemana lagi? Saya dulu alumni dari pabrik kertas kimia. Di sana ada 17.000 karyawan. Saya resign tahun 2006 di saat saya PNS. Saya masuk dengan ilmu teknik saya tahun 99 sampai 2006. Saya tercapailah cita-cita saya menjadi seorang desainer sesuai dengan basic keilmuan saya, yaitu teknik elektro Brawijaya. Nah, di situ saya investasi yang tidak akan hilang dan tidak akan menurun adalah investasi leher ke atas. Dalam hal ini adalah ilmu, keilmuan itu termasuk kepada adik-adik. Jangan pernah menyalahkan kepada Anda apakah saya salah jurusan atau dan sebagainya. Jangan.
Semua pasti ada spesialisasinya di situ. Ya, ada spesialisasinya di situ. Nanti keilmuan Anda itu dia menjadi platform Anda. Menjadi platform Anda. Nah, harapan saya kepada adik-adik belajar, belajar, dan belajar. Dengan Anda belajar, insya Allah nanti akan menjadikan Anda memiliki referensi-referensi. Ya. Anda tidak harus merugi dulu, ya. Tidak harus merugi dulu supaya Anda belajar dari kegagalan orang lain supaya Anda tidak ikut gagal di situ. Oke. Terima kasih. Pak Ludi, mudah-mudahan ada closing statement, mungkin ada pesan buat kami semua. Ya. Terima kasih Bapak, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata dengan komunitas yang berbeda, pasti ada ilmu yang berbeda pula. Dengan komunitas yang berbeda, ada silaturahmi dan jejaring baru yang bisa kita manfaatkan untuk kebesaran kita, artinya untuk bisnis kita, untuk masa depan kita, untuk karir kita semua. Jangan pernah berhenti untuk belajar, belajar, dan belajar. Kadang kita juga belajar dari kesalahan. Dan jangan lupa untuk bahagia. Sekecil apapun Anda syukuri, itu akan memudahkan kebahagiaan. Dunia itu juga ada yang ngatur, tapi kita harus tetap berusaha supaya kita tahu arah kemana. Dan pesan saya kepada adik-adik harus menuliskan keinginan dalam bentuk listing life, ya, tujuan hidup Anda, target Anda itu harus ditulis. Nanti tulisan-tulisan Anda itu Anda tempelkan, dan mana yang sudah, mana yang belum itu dicoretin. Tinggal itu saja, kasih waktu. Nah, itulah ngomong keterampilan kita. Itu saja, terima kasih Pak Septian. Sebenarnya kalau ngomong listing live itu, kalau di NLP masih bisa dikembangkan jadi 1 jam lagi ya cerita ya Pak ya. Kayak gitu ya. Di lain waktu nanti kita bisa Pak. Masih ada ilmu-ilmu kayak gitu Pak Nur. Saya siap nanti untuk materi kayak gitu. Kalau ngomong tentang teknisnya untuk bikin landing mat dan sebagainya itu ilmunya Pak Septian. Kalau ilmu motivasi, praktisi itu saya siap. Pak Rudi keren Pak Rudi. Mantap. Terima kasih banyak, luar biasa Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Kita beri aplaus kepada Pak Rudi yang sudah memberikan semangat dan pengetahuan pada kita semua. Kita selalu berdoa semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan kita mari menjalani masa-masa pandemi ini dengan semangat ya Bapak Ibu ya. Walaupun lockdown kita sudah terbiasa, tidak perlu kita harus keluhkan supaya imun kita itu tetap kuat dan kita satu dengan yang lain saling mengingatkan, begitu ya Pak Rudi ya. Karena memang inilah situasi yang kita harus hadapi bersama. Kita yakini bahwa kita tidak sendiri menghadapi ini, tetapi kita harus tetap move on di lingkungan kita. Saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah berkenan untuk bergabung di LibMedu. Bapak Ibu, saya memberikan informasi kalau Bapak Ibu berkenan, kami ada jadwal jam belajar digital ya, jam 18 sampai jam setengah 8, cuma 1,5 jam, Senin sampai dengan Jumat. Monggo kalau memang ada waktu bergabung di kelas program kami, tentu bukan hanya saya tapi juga dengan Bapak Ibu mentor-mentor yang lain yang sifatnya adalah kita belajar bareng begitu ya. Saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih atas waktu dan semangat. Mudah-mudahan kami dari LibMe ini apa yang kita diskusikan dan kita pelajari bersama di siang hari ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Akhirnya Bapak Ibu, kami mohon maaf sekali lagi dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah.
dan berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat buat yang sudah hadir, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu dengan materi yang berbeda. Nanti insya Allah bersama dengan praktisi bisnis. Saya kira mungkin hal ini cukup ya Bapak Ibu ya. Mari kita akhiri. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.